Pengondisian ya. Sekali lagi ada indikasi pengondisian pekerjaan. Ini bukan cuma di BPKAD saja, ada beberapa SKPD yang saya tahu dan saya punya datanya. Jadi ada indikasi bahwa pekerjaan ini memang belum dilelang, makanya mereka tidak bisa pasang nama-nama. Jadi di BPKAD ini adalah sumber anggaran besar ya, membagi anggaran untuk seluruh SKPD, dan di sini terjadi contoh bahwa ada pekerjaan yang sudah dilaksanakan sementara lelangnya belum selesai. Jadi saya punya data di sini bahwa lelang baru naik per hari ini. Ya, lelangnya baru naik per hari ini dan ini pekerjaannya sudah dilaksanakan mulai tanggal 24. Saya lewat sini sudah dijalankan ini, pekerjaan fisik. Jadi ini kita harus mempertanyakan kepada Kepala Dinas BPKAD. Ini ada indikasi apa, Pak? Jadi ada indikasi pengondisian yang pasti. Lelangnya belum selesai kok, belum ada kok, sudah ada yang mengerjakan. Artinya apa? Yang pasti sudah ada pengondisian, dipersiapkan siapa kontraktor atau rekanan yang akan dimenangkan. Siapa yang mau kerja kalau belum ada lelang, kalau tidak ada pengondisian? Apakah di sini ada? Ada beberapa titik ya, beberapa SKPD selain ini. Jadi sengaja saya ke SKPD ke BPKAD ini karena di sini pusat pembagi anggaran. Saya ingin tahu apa pernyataan dari Kepala Dinas BPKAD hari ini. Dengan adanya seperti ini apakah menimbulkan kerugian negara, Pak? Jelas, kalau sudah bicara pengondisian secara otomatis, Pak. Kalau ada pengondisian otomatis ada fee tertentu. Otomatis kualitas pekerjaan pun akan berkurang, Pak. Dan banyak sudah contohnya. Pekerjaan baru dikerjakan masih masa perawatan sudah ambrol, sudah rusak. Di semua titik banyak. Dan contoh yang sudah dilaksanakan sebelum SPK keluar seperti ini juga bukan cuma sini. Banyak, ada beberapa dinas saya tahu. Weh, saya mau ngomong kemana? Oh, Mas Jarko. Bapaknya ada di Bandung. Kepala Dinas tidak ada di tempat. Kepala Dinas katanya di luar kota. Menurut staf ada di luar kota, ada di Bandung. Jadi kalau besok tidak ada konfirmasi apapun dari BPKAD, Langkah apa, Pak, yang akan ditempuh, Pak? yang pasti saya akan bawa masalah lebih banyak. Artinya ini bukan di sini saja, ada beberapa titik saya punya datanya. Lelangnya baru hari ini upload, pekerjaan sudah dari seminggu kemarin. Ini ada indikasi pengondisian ya. Sekali lagi ada indikasi pengondisian pekerjaan. Ini bukan cuma di BPKAD saja, ada beberapa SKPD yang saya tahu dan saya punya. Tanggapannya, Bang, ada kegiatan di BPKAD itu, kegiatannya yang infonya mendahului daripada SPK. Jadi kegiatan itu informasinya dikerjakan seminggu sebelum tender lelang dilaksanakan. Ya, jadi kalau merujuk terhadap peraturan ataupun perundangan pengadaan barang dan jasa, setiap kegiatan yang bersifat pembangunan fisik itu tentunya dilalui dengan tahapan-tahapan yang harus sesuai dengan peraturan tersebut. Jadi tidak bisa kegiatan itu tiba-tiba muncul atau dilaksanakan mendahului SPK, surat perintah kerja, dan kontraktor atau penyedia jasa yang melaksanakan kegiatan tersebut jika akan memulai pekerjaan tentunya ada prosedur yang namanya SPMK ataupun SPK. Jadi SPMK itu surat perintah mulai kerja atau surat perintah kerja. Jadi tidak boleh satu kegiatan kedinasan atau pemerintah tidak dilaluinya terhadap prosedur surat tersebut. Jadi yang teman-teman media menemukan adanya satu kegiatan yang tidak prosedural tersebut dapat dipertanyakan, apalagi kegiatan tersebut berada di dinas BPKAD. Tentunya ini sangat miris sekali karena BPKAD itu fungsi daripada keuangan daerah. Mereka sangat prosedural dan sangat ketat terhadap peraturan ataupun SOP terhadap penyusunan yang bersifat anggaran yang bersumber dari pemerintah.
tidak boleh sesuatu kegiatan itu melalui tahapan yang dilanggar. Jadi Badan Pemerintah Keuangan dan Aset Daerah ini tentunya lebih paham bagaimana prosedur terhadap pemeriksaan oleh BPK maupun inspektorat yang tentunya mereka harus taat terhadap prosedur tersebut. Jadi ini dapat diduga kegiatan-kegiatan tersebut melanggar terhadap baik norma maupun peraturan dan perundangan. Ramai diduga juga di pemberitaan tersebut adanya bahasa kong kali kong, Bang, antara dinas terkait dengan rekanan. Apakah semacam itu, Bang? Bisa diduga karena kegiatan yang tidak melalui tahapan yang benar, pasti adanya konspirasi ataupun kong kali kong yang tadi dikatakan atau dipertanyakan. Karena tidak boleh mendahului apabila SPMK ataupun SPK belum terbit. Jadi penyedia jasa tidak boleh memulai karena dia harus mempersiapkan secara administratif, baik gambar desain, gambar perencanaan, baik prosedur terhadap keuangan yang harus disusun ataupun dipersiapkan untuk suatu jaminan misalkan. Itu tidak boleh karena hal tersebut harus sesuai dengan aturan main. Jadi tidak boleh seorang penyedia jasa atau kontraktor belum adanya kelengkapan legalitas, kemudian kegiatan tersebut dieksekusi. Apakah ini bisa jadi mendekati hari raya ini, Bang? Ya, saya tidak tahu. Artinya begini, tahapan tersebut sudah menjadi aturan main yang harus dilaksanakan. Baik itu mau mendekati bulan hari raya, tentunya kan semuanya sudah tersusun dalam rencana hari kalender kerja atau hari kerja. Jadi hal tersebut tidak bisa dihubungkan dengan ada batasan-batasan waktu yang menjadikan ini percepatan ataupun melanggar prosedur. Jadi hal tersebut harus sesuai dengan, makanya SPK itu kan kita melihat poin-poin komitmen yang ada di dalam SPK tersebut, hari kalender atau hari kerja. Jadi semua tertuang dalam SPK tersebut. Makanya apabila tidak ada dokumen-dokumen ini kan menjadi bagaimana nanti pemeriksaan ke depan oleh BPK maupun inspektorat. Apalagi ini lembaga keuangan yang sifatnya yang harus prosedural, harus tight terhadap peraturan, harus tersusun terhadap SOP, jadi tidak bisa melanggar terhadap kaidah-kaidah, norma-norma ataupun peraturan dan kebijakan pemerintah. Ini sangat disayangkan apabila temuan dari teman-teman media ini benar adanya. Baik, makasih banyak, Bang. Mungkin ada tambahan lagi, Bang Andi? Ya, saya kira cukup. Jadi teman-teman media mengawal pembangunan di Banyuwangi supaya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, tidak semena-mena terhadap atau mengabaikan terhadap kaidah atau peraturan dan perundangan yang berlaku tersebut. Apalagi ini dinas yang harus tight terhadap peraturan dalam menyusun kegiatan.